Oh, okay. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chelsea Jatna Kotrunada dengan panggilan Chel. NIM saya 2413016086 dari kelas C S1 Farmasi Umum. Halo, nama saya Auli Ramadhani, nama panggilan saya Lea dengan NIM 2413016086 dari kelas C Prodi S1 Farmasi Umum. Halo, perkenalkan nama saya Clara Raisa Sudalani, biasa dipanggil Lara. Saya NIM 2413016086 dari kelas C. Halo semuanya, perkenalkan nama saya dengan panggilan saya 2413016114. Saya dari kelas CS1 Farmasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febrianti dengan nama panggilannya Anti dengan NIM 2413016120 dari kelas C Farmasi Umum. Halo semua, perkenalkan nama saya Nurwali Namani dengan nama panggilan Naila dan NIM 241301. Perkenalkan diri, nama saya Fahir Nisa dengan nama panggilan Asa atau Ibu dengan NIM 2413016133. Saya dari kelas C Farmasi. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Rizky Pratama. Biasanya saya dipanggil Dewi dengan NIM 24130161. Saya dari kelas C S1 Farmasi. Kalian tahu nggak kenapa sih kita menghirup oksigen? Sedangkan tumbuhan menghirup karbon dioksida. Untuk bisa menjawabnya, kamu harus tahu dulu bagaimana karbon dioksida digunakan oleh tumbuhan melalui tahapan kedua, fotosintesis, yaitu reaksi gelap. Bagaimanakah proses reaksi gelap? Penamaan siklus Calvin berasal dari penemunya,
sampai ke molekul asalnya. Siklus Calvin merupakan reaksi pembentukan glukosa melalui reaksi kimia yang mengubah CO2 dan beberapa komponen menjadi gliseraldehida 3F-fosfat. Proses siklus tidak membutuhkan cahaya sehingga disebut juga dengan reaksi gelap. Adapun tempat terjadinya siklus ini yakni di stomata. Karena siklus Calvin tidak membutuhkan cahaya, maka dia membutuhkan ATP dan NADPH2 sebagai bagian yang dilakukan oleh reaksi. Dalam siklus Calvin terjadi reaksi denaturasi yang menggunakan CO2 atau karbon dioksida mengkombinasikan dengan ion H+ atau hidrogen dan membentuk gula. Kemudian mengubah gula menjadi rasa amino, nukleotida dan fatty gula yang lebih kompleks. Reaksi gelap ini terjadi di bagian stroma pada kloroplast. Selanjutnya reaksi gelap terjadi dari 3 tahapan, yaitu tahap yang pertama adalah fiksasi, yaitu 3 CO2 akan diberikan dengan 3 senyawa berkarbon 5 yang bernama ribosa difosfat atau yang disingkat dengan FUBP. Enzim yang mengkalisasi tahap pertama ini adalah enzim Kubisco. Enzim Kubisco merupakan protein yang banyak ditemukan di kloroplast. Produk yang dihasilkan tahap pertama ini adalah senyawa yang disebut dengan dikarbon intermediate yang berjumlah 3 buah senyawa. Ini berumur pendek karena keadaannya tidak stabil, lalu senyawa ini akan segera dipecah membentuk senyawa 3-fosfoglycerat sebanyak 6 buah. Tahapan yang kedua yaitu reduksi. Setiap molekul 3-fosfoglycerat akan menerima tambahan fosfat dari ATP membentuk 1,3 fosfoglycerat bukan 6 ATP untuk mengubah 6 molekul 3-fosfoglycerat menjadi 6 molekul 1,3 fosfoglycerat. Selanjutnya molekul 1,3 fosfoglycerat akan mengalami reduksi oleh NADPH sehingga menghasilkan 6 molekul gliseraldehid 3-fosfat atau DDP yang merupakan senyawa dengan karbon 3 pada mengubah 1,3 difosfoglycerat menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Ini dibutuhkan 6 molekul NADPH yang akan diubah menjadi 6 NADH dan pada tahap ini fosfat akan mengelupas sehingga menghasilkan molekul gliseraldehid 3-fosfat menjadi tiap molekul CO2 yang menjalankan siklus ini akan terbentuk 6 molekul senyawa gliseraldehid 3-fosfat. Tapi hanya 1 molekul gliseraldehid 3-fosfat yang dihitung sebagai hasil produk bersihnya, sedangkan 5 sisanya akan digunakan menyelesaikan siklus ini. Nah, di sini ada tahapan berikutnya dalam siklus ini. Jadi ada tahap pertama yaitu reduksi. Nah, selanjutnya ada buah gula yang akan dikonversi menjadi 3 buah melalui sebuah reaksi yang menimbulkan fosforilasi. Nah, ATP sebanyak 3 buah sehingga tidak ada
fase ketiga selesai, maka BP yang telah siap menerima CO2 lagi, sehingga siklus akan terus berlanjut. Hasil siklus Calvin. Siklus Calvin sangat menunjukkan keseimbangan ekosistem. Adapun hasil dari siklus sebagai berikut. Pertama, setiap putaran yang terjadi pada siklus akan memperbaiki satu molekul karbon yang akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan minyak. Dua, sekurang-kurangnya ada 3 putaran siklus untuk dapat membuat satu molekul dari gliserol dihingga 3 fosfat. 3. Setelah berlangsung 6 putaran, maka akan terbentuk 2 molekul gliserol dihingga 3 fosfat yang akan digabungkan dalam bentuk molekul glukose. Beberapa fungsi siklus ini dalam kehidupan diantaranya sebagai pertama sebagai penjaga ekosistem, kedua dalam kehidupan manusia sebagai salah satu sumber yang paling penting dalam Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah dapat saya sampaikan. Tumbuhan memanfaatkan karbon dioksida atau CO2 dalam fotosintesis, khususnya pada reaksi gelap dalam siklus yang berlangsung di stormatosis. Pada siklus ini, CO2 diikat dan diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat atau disingkat G3P yang kemudian diolah menjadi glukosa dan senyawa organik lain untuk mendukung pertumbuhan dan fungsi tumbuhan. Proses ini membutuhkan energi dari ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang fotosintesis. Fotosintesis, khususnya siklus Calvin, sangat penting bagi keseimbangan ekosistem karena menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan yang diperlukan oleh makhluk hidup lain untuk respirasi. Manusia membutuhkan oksigen dalam respirasi seluler untuk memecah gula dan menghasilkan energi atau katabolisme. Sementara tumbuhan memerlukan CO2 untuk membentuk gula dari senyawa sederhana menjadi lebih kompleks atau katabolisme. Jadi alasan kenapa kita butuh oksigen adalah karena pernapasan manusia termasuk ke dalam katabolisme yang memecah senyawa kompleks jadi lebih sederhana. Dalam proses respirasi sel kita butuh oksigen untuk bakar gula supaya menghasilkan energi. Sedangkan kalau fotosintesis masuknya ke anabolisme yang membentuk senyawa sederhana, jadi senyawa kompleks sehingga alasan kenapa tumbuhan butuh karbon dioksida karena dia butuh karbon menjadi bahan organik dan juga ada kegiatan materi tentang tahapan maksimal fotosintesis. Ya quisiera todavía viviendo en cámara lenta. No hago caso
later. Day 2, day 3, day 4. A few moments later. 1. Nara, lagi ngapain? Lagi belajar fotosintesis siklus Kelvin. Kayak gimana? Siklus Kelvin 3 tahapan: fiksasi, reduksi, regenerasi. Disebut juga reaksi gelap, bagian dari fotosintesis. Ayo semua hafalkan bareng Nala. Siklus Kelvin yang terjadi di stroma. Ada fiksasi karbon dioksida, karbon labil karena LUBP. Selanjutnya, reduksi PGA menjadi fosfoglyceraldehyde. Yang terakhir, regenerasi jadi glukosa dan LUBP. 6 CO2, 6 LUBP, 6 karbon labil, 12 PGA, 12 PGA dipecah, 2 glukosa LUBP. Oh gitu. Jadi di sini tuh terjadi fotosintesis. Iya, Oh, terjadi di stroma. iya, Oh gitu. Siklus Kelvin. iya. Susah nggak sih belajarnya? Enggak, Nggak susah. enggak. Pusing soalnya. Kok Nala bisa sih belajar fotosintesis? Iya dong, karena sering belajar. Udah deh, oke, thank you. Sudah diajarin. Tiga action. Sekian materi penjelasan materi dari kami tentang anabolisme reaksi gelap. Bye.